yang sering digunakan adalah food recall dan food record karena keduanya mampu menggambarkan jenis serta jumlah makanan yang dikonsumsi secara praktis dan informatif. Penelitian Sumaful 2021 menggunakan food record 1 kali 24 jam untuk menilai keragaman konsumsi pangan rumah tangga tenaga pendidik selama pandemi. Untuk penelitian Aryani 2025 menerapkan food recall 2 kali 24 jam untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga miskin di wilayah pesisir Demak. Sementara penelitian Mahal 2024 meninjau secara sistematis berbagai metode survei konsumsi pangan termasuk 24-hour recall dan food record serta menilai kelebihan dan kelemahannya. Ketiga jurnal tersebut menunjukkan bahwa metode recall dan record efektif digunakan dalam survei konsumsi pangan rumah tangga, baik untuk analisis gizi, ketahanan pangan, maupun pengembangan metode survei di masa depan. Untuk identitas jurnalnya sendiri, jurnal utama menggunakan judul Gambaran Keragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi saat pembatasan sosial masa pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Angel A. Sumaful, Nancy S.H. Malonda, Novaha Kapanto pada tahun 2021. Untuk jurnal pendukung pertama, dengan judul Analysis of Food Security and Livestock-Based Food Consumption Patterns Among Poor Households in Coastal Area of Demak Provinsi dengan penulis Yovita Aryani, Mukson Anang M. Legowo pada tahun 2025, serta jurnal pendukung keduanya A Systematic Review of Dietary Data Collection Methodology for Diet Diversity Indicator dengan penulis Subek Mahal, Christopher Kucha, Ebenezer M. Kofi, Michael Ngadi pada tahun 2024. Untuk hasil review jurnalnya sendiri, untuk lokasi penelitian, untuk jurnal utama di Universitas Samratulangi, lalu jurnal pendukung pertama di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, untuk jurnal pendukung kedua di secara global pada 38 negara dengan 80 studi. Untuk populasi atau sampelnya pada jurnal utama menggunakan tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 40 rumah tangga. Untuk jurnal pendukung pertama, rumah tangga miskin di wilayah pesisir yaitu 104 responden. Untuk jurnal pendukung kedua menggunakan studi literatur berbagai populasi. Untuk tujuan penelitiannya, jurnal utama mengetahui keragaman konsumsi pangan rumah tangga selama pandemi. Jurnal pendukung pertama menganalisis ketahanan pangan dan konsumsi pangan berbasis ternak. Jurnal pendukung kedua mengkaji metode survei konsumsi pangan global menggunakan food recall, FFQ, dan record. Untuk metode surveinya, jurnal utama menggunakan food record 1 kali 24 jam plus HDDS. Dan jurnal pendukung pertama menggunakan food recall 2 kali 24 jam plus wawancara terbuka. Untuk jurnal pendukung 2 menggunakan systematic review berbagai metode termasuk 24-hour recall. Nah, untuk instrumen yang digunakan, jurnal utama menggunakan formulir pencatatan konsumsi dan kuesioner HDDS. Untuk jurnal pendukung pertama, kuesioner konsumsi pangan DKBM perhitungan TKE. Nah, untuk jurnal pendukung kedua menggunakan panduan FAO, aplikasi digital survei, dan alat multiple pass recall. Untuk prosedur pelaksanaannya, jurnal utama pengisian formulir konsumsi sehari sebelumnya dan penghitungan stok HDDS. Untuk jurnal pendukung pertama, wawancara konsumsi 2 hari tidak berurutan dan analisis energi serta pengeluaran pangan. Untuk jurnal pendukung kedua, analisis 80 artikel yang menggunakan berbagai metode survei konsumsi. Untuk jenis penelitiannya sendiri, jurnal utama menggunakan deskripsi kuantitatif, jurnal pendukung 1 menggunakan analitik kuantitatif, dan jurnal pendukung 2 systematic review atau evaluatif. Nah, untuk hasil utamanya sendiri, jurnal utama memiliki hasil yang 85% rumah tangga memiliki keragaman pangan tinggi meski pandemi. Sumber pangan utamanya yaitu beras dan lauk hewani. Untuk jurnal pendukung pertama yaitu 73,08% rumah tangga tergolong rawan pangan. Konsumsi hewani rendah sekitar 48,1 gram per kapita per hari. Nah, untuk jurnal pendukung keduanya, mayoritas studi menggunakan 24 hour recall, metode multiple pass paling akurat dan disarankan menggunakan aplikasi digital. Untuk kelebihannya sendiri, jurnal utama relevan dengan kondisi lokal dan masa pandemi yang mana pada sederhana dan praktis. Untuk jurnal pendukung pertama menghubungkan konsumsi dengan faktor ekonomi dan ketahanan pangan. Jurnal kedua memberi tinjauan global dan analisis kelebihan kekurangan metode recall dan food record. Nah, untuk kekurangannya sendiri, jurnal utama
memiliki jumlah responden yang kecil dan tidak menilai ketahanan pangan secara komprehensif. Untuk jurnal pendukung pertama, fokus wilayahnya sempit, hanya Denmark saja yang mana potensi recall-nya tergolong luas. Nah, untuk jurnal pendukung kedua tidak ada data primer atau hanya sekedar menggunakan literatur saja. Nah, untuk validasi atau reproduksibilitas, jurnal utama prosedur sederhana mudah direplikasi. Untuk jurnal pendukung pertama, instrumen standar menggunakan DKBM, hasil dapat dibandingkan antar wilayah. Untuk jurnal pendukung kedua dapat direplikasi di berbagai konteks, yang mana menekankan pentingnya validasi lintas metode. Untuk pembahasannya sendiri, ketiga penelitian yang ditinjau memiliki fokus utama pada pengukuran konsumsi pangan rumah tangga menggunakan metode food recall dan food record. Penelitian Sumakul 2021 menekankan keragaman pangan tenaga pendidik selama masa pandemi menunjukkan bahwa meskipun terjadi pembatasan sosial, sebagian besar rumah tangga memiliki tingkat keragaman pangan tinggi. Hal ini menggambarkan adaptasi rumah tangga terhadap kondisi krisis dengan tetap menjaga variasi makanan bergizi. Sementara pada penelitian Aryani 2025 menyoroti hubungan antar konsumsi pangan dan ketahanan pangan rumah tangga miskin di pesisir Denmark. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan dan pengeluaran pangan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kecukupan energi serta keragaman konsumsi. Pendekatan food recall 2x24 jam terbukti mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai kecukupan gizi, meskipun masih memiliki keterbatasan ingatan responden yang mana recall-nya dapat berpotensi bias. Nah, berbeda dengan dua studi lapangan tersebut, penelitian Mahal 2024 memberikan tinjauan global terhadap berbagai metode pengumpulan data konsumsi pangan. Hasil review menunjukkan bahwa metode 24-hour recall multiple pass merupakan pendekatan paling akurat, terutama jika didukung oleh alat bantu visual atau aplikasi digital. Penelitian ini juga menekankan pentingnya standarisasi instrumen dan validasi lintas negara yang meningkatkan keterbandingan data konsumsi pangan. Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa metode recall dan record masih menjadi pilihan efektif dalam survei konsumsi pangan rumah tangga. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik responden, kondisi sosial ekonomi, serta dukungan teknologi untuk meminimalisirkan bias dan meningkatkan akurasi data. Selanjutnya untuk saran dan rekomendasinya sendiri, yang pertama adalah peningkatan akurasi pengumpulan data yang dapat menggunakan kombinasi metode food recall dan food record agar data konsumsi pangan lebih valid. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital yang mana adopsi aplikasi survei konsumsi pangan berbasis mobile sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian Mahal 2024 untuk mempermudah pencatatan dan mempercepat analisis data. Yang ketiga, standarisasi metode survei dapat menerapkan pedoman FAO atau WHO dalam pelaksanaan 24-hour recall multiple test sehingga hasil survei dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. Yang keempat adalah edukasi dan intervensi gizi rumah tangga, yang mana hasil survei dari penelitian Sumakul dan Aryani menunjukkan perlunya edukasi mengenai pola konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman, khususnya pada rumah tangga berpendapatan rendah. Yang terakhir, pengembangan penelitian lanjutan yang mana lakukan studi lanjutan dengan populasi yang lebih luas dan variasi daerah seperti perkotaan dan pedesaan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang ketahanan pangan dan kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.